Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mereview buku lagi untukmu yang ditinggalkan karya Ruky Kurdi pada chapter 6, 7, dan 8. Nah, di cerita ini singkatnya itu makin dalam tentang sadar, melepaskan, dan juga belajar menerima. Yuk kita bahas. Nah, teman-teman, kita mulai dari chapter 6, yaitu pikirkan lagi jalannya. Di chapter ini, kita diajak buat berhenti sebentar dan mikir ulang. Kadang kita terlalu keras mempertahankan sesuatu, padahal sebenarnya udah tahu endingnya bakal gimana dan bakal nyakitin juga. Nah, tapi karena ego dan perasaan, kita tetap maksa untuk bertahan. Di sini dijelasin kalau sebenarnya nggak selalu ada yang salah gitu, cuma kita yang belum siap menerima kenyataan. Ada juga momen relaksi kayak setelah semua ini aku mau gimana, dan akhirnya kita diajak buat belajar menerima walaupun hati belum sepenuhnya sembuh. Nah, pesan dari chapter 6 ini yaitu enggak semua yang kita perjuangkan harus dipertahankan. Terkadang berhenti itu justru cara menyelamatkan diri. Nah, teman-teman, kita lanjut ke chapter 7 yaitu berjudul Melekat. Chapter ini relate banget buat yang susah move on nih. Kadang kita tahu harus pergi, tapi hati masih nempel. Secara logika udah bilang cukup, tapi perasaan masih pengen bertahan. Di sini juga dibahas gimana kita sering egois sama perasaan sendiri, masih cinta tapi tetap memaksakan diri untuk menjauh atau sebaliknya. Yang menarik di chapter ini adalah nggak maksa kita buat untuk langsung lupa, tapi lebih ke kasih waktu buat semuanya pelan-pelan membaik. Pesan dari chapter 7 ini yaitu ngelepas itu butuh waktu, nggak bisa instan, nggak apa-apa kalau masih terasa, yang penting kita tetap jalan. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ke chapter ke-8 yaitu tentang harap. Di chapter ini kita diajak melihat harapan dari sisi yang lebih dewasa. Kadang kita terlalu percaya sama seseorang sampai lupa kalau dia juga bisa berubah atau bahkan menyakitkan. Di sini juga dijelaskan kalau enggak semua harapan itu berakhir bahagia. Dan justru kadang harapan itulah yang bikin kita paling sakit. Tapi ada satu poin penting, kita harus pintar untuk menempatkan harapan, karena nggak sepenuhnya harapan itu bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, berharap boleh, tapi jangan berlebihan. Dan yang paling penting, jangan sampai harapan itu menghancurkan diri kita sendiri. Teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan pada chapter 6, 7, dan 8 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.